Sekarang kita masuk strategi, ya. Ini yang saya katakan tadi, strategi itu apa? Strategi is choice. Ya, strategi something that make to be different. Ya, jadi strategi itu being different. Apa yang membuat beda dia? Dia punya strategi yang berbeda. Dan strategi itu berbicara juga choosing what not to do. Jadi tolong ya Bapak dan Ibu, choosing what not to do. Since we have limited resources. Jadi nggak bisa semua itu kita lakukan. Oke, saya pilih ini dan saya tidak ini. Jadi bisa jadi konsekuensinya adalah ada proyek yang kita tidak ambil. Karena bagi kita adalah ya kita tidak ke situ arahnya, gitu ya. Jadi kasarnya seperti itu. Deliberately choosing a different set of activities to deliver a unique mix of value. Ini kata Porter. Inilah strategi ya. Integrated set of choice that position a firm in an industry to earn superior returns over the long run. Ya. Jadi menggambarkan tadi yang saya katakan arah dan prioritas strategis kita, ini yang kemudian kita akan kemana. Ya buku-buku banyak ya Bapak dan Ibu. Kalau mau tertarik ini banyak nih e-booknya, ya boleh. Ya. Tadi sudah saya bahas, ada corporate strategy, ada strategi yang sebutnya produk dan bisnis, tadi sudah bahas. Ini pilihan tadi. Jadi kalau sederhana yang pertama, filosofisnya, ruhnya, tema besar pengembangan kita itu bisa dari hasil SWOT. Ya. Jadi ini strength, sumbu X, weakness, sumbu Y-nya, sumbu X yang minusnya, Y-nya opportunity dan threat. Ini yang saya katakan, Bapak dan Ibu, inilah kuadran 1. Kalau berada di kuadran 1, tapi harus jujur ya. Kalau nggak ada gunanya, kalau nggak jujur malah kemudian misleading ya strateginya. Ya. Saya di beberapa tempat saya cek dulu ya, saya cek dulu kira-kira mitranya itu yang minta tolong itu kira-kira kondusif apa tidak. Jadi kalau tidak kondusif, misalnya Pak, ini range-nya kalau bisa bagus ya gini-gini, biasanya saya tidak akan kuantitatifkan SWOT-nya. Jadi saya selesai di pemetaan SWOT. Karena nggak ada gunanya. Kalau saya kuantitatifkan nanti berantem sama direksi CEO-nya, mereka ngotot ada di kuadran 1. Kalau begitu malah membuat bias nanti strategi kita di ujung. Saya berhenti di identifikasi SWOT. Tapi kalau kemudian saya lihat pimpinannya kooperatif dan siap buat berkembang, saya lanjutkan kuantifikasi seperti, ya contoh sederhana begini ya. Jadi kemudian SWOT-nya itu, ini contoh hanya untuk opportunity dan threat ya. Didetilkan, ada bobotnya, ada ratingnya, dapat skornya, gitu ya. Sampai kemudian dipetakan di diagram, dia ada posisinya di mana? Di sini kah? Kuadran 2 kah? Kuadran 3, kuadran 4. Kalau pimpinannya itu mau jujur. Ya. Dan saya katakan tadi, most likely ini akan ada di sini nih. Gitu ya, pasti di sini. Ya, pasti weakness-nya lebih rendah daripada strength kalau dia benar-benar mengambil benchmark yang dia ingin maju ya. Dan kemudian opportunity ya tergantung. Ada model Bapak dan Ibu, model analisis SWOT 4 kuadran. Jadi tinggal kuadran 1 2 3 4. Ada analisis 8 kuadran. Jadi kalau 8 kuadran itu kuadran satunya dibagi lagi 1A 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B. Ada analisis SWOT 16 kuadran. Jadi ini dibagi 4. Ya, jadi silakan cari bukunya, itu ada banyak ya. Tapi esensinya adalah ini akan menggambarkan. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada di sini di kuadran 2, maka sebagian besar inisiatif strategisnya itu adalah membangun kelembagaan. Ya. Kalau ada kemudian di kuadran 3, maka memang bentuknya itu, strateginya itu adalah bagaimana strategi yang disebut kalau nanti analisis TAUS itu strategi WT. Ya, bagaimana kemudian kita mengantisipasi kelemahan dan ancaman. Kalau kita ada di sini, memang program-program kita itu tergambar di, kita bicara tentang diversifikasi. Produknya beragam dan seterusnya. Jadi ada inline, ya, Bapak dan Ibu, antara strategi dengan program. Ya, jadi jangan sampai kemudian hasil analisis strateginya Kadieu, programnya Kaditu. Ya, ini ngerti nggak orang Sunda ya, Jakarta mah. Jadi Kaditu jadinya begitu ya. Ya, jadi clear. Jadi benang merah. Jadi kalau kita membedah Rensra itu dari visi, misi, goals, strategi, program itu clear dan ditutup di akhir nanti dengan manajemen risiko. Ya.
Itu gambarannya seperti itu. Baik, ini contoh tadi ya, rating. Nanti Bapak dan Ibu, dari sekarang ya, kami siap membantu Bapak dan Ibu ya. Tolong dibuatkan tugasnya itu adalah draft rensra sederhana dari organisasi apapun Bapak Ibu pilih ya. Jangan pilihnya itu terlalu besar ya. Jadi, oh kami Kementerian Kesehatan, ini Dirjen, ini Dirjen, aduh. Boleh aja kalau mau coba mah gitu ya. Itu biasanya kerja 3 bulan, 4 bulan itu untuk membuatnya. Latihan aja, nanti kami contoh ilmi akademi, kita ada draftnya sederhana, tinggal ikutin. Jadi Bapak dan Ibu punya hands-on experience lah ya, menghitung SWOT itu begini, kemudian saya taruh di kuadrannya itu ternyata di sini, saya hitung X kurang Y berapa, X plusnya kurang X minusnya, Y plusnya, Y minusnya, maka posisinya di sini dan seterusnya. Ya. Jadi itu gambarannya. Kalau Kang Yusuf ngancamnya kalau PR-nya nggak dikumpulkan, depositnya nggak bisa kembali katanya. Ya, itu kalau Kang Yusuf mengancamnya gitu ya. Baik. Bapak dan Ibu ada yang disebut dengan analisis TOWS. Nah, jadi saya juga mau cerita ya. Pengalaman dengan SWOT dan TOWS ini, saya sempat dari tahun 2000-an itu saya udah nggak mau pakai sebenarnya ya. Saya lihat, kenapa nggak mau pakai? Karena banyaknya organisasi yang menjadikan hanya formalitas. Tapi kemudian mulai 2012-an, saya melihat kalau analisis SWOT dan TOWS itu kita jujur dan tajam, ya, ini tajam ya. Kalau tajam itu kita berbicara, ini clear nih, opportunity itu poinnya apa. Kita SWOT itu juga kita terukur ya. Jumlah SDM kita saat ini masih 5 orang yang kompetensinya excellent dari sekian yang dibutuhkan. Jadi tajam kuantitatifnya, maka itu sangat bermanfaat untuk membuat program strategis. Ya. Ya. Membuat program strategis dengan menggunakan analisis TOWS. Dan kalau Bapak dan Ibu selesai analisis TOWS-nya dan itu tajam, balance scorecard-nya itu terbantu effortnya 50%. Ya, jadi sudah terbantu itu. Ya, karena sebagian program nanti atau sebagian pilihan strategi pasti kemudian nanti tidak akan jauh dari strategi SO, strategi ST, strategi WO dan strategi WT. Apa itu strategi SO? Ya, strength dan opportunity. Jadi menggunakan kekuatan internal untuk meraih peluang. Weakness dan opportunity, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Strength dan threat, memanfaatkan strength, kekuatan untuk mengatasi ancaman, dan strategi WT, mengurangi kelemahan dan ancaman sekaligus. Benang merah Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu tajam, saya katakan tadi, kalau kemudian analisis SWOT-nya itu berada di kuadran 2 ini adalah kuadrannya WO, maka pasti programnya itu akan banyak di sini nanti. Ya. Itu checkpointnya dari ya. Nah, sayangnya itu banyak dia ngaku ya nanti ya pengalaman sering itu adalah dia ngaku di kuadran 1, tapi ketika bikin program banyaknya di kuadran WO ya. Dari situ sudah ketahuan tidak konsisten ya. Jadi artinya sebenarnya dia berada di kuadran WO sebenarnya gitu ya. Jadi dari sini tergambar dominannya itu di mana ya. Baik, kira-kira ya, harapannya nyambung. Ya. Ini contoh ya, ini contoh sederhana. Saya nggak mau ambil dari bahan, ya ini ada di internet, saya plug aja gitu ya. Karena ada beberapa punyanya organisasi spesifik, dan kemudian kita sudah komit tidak akan men-share ya kepada siapapun. Itu adalah ini konsultan ya, konsekuensinya seperti itu. Ini contoh sederhana. Yes, ya, ini kalau komentar saya mah ini terlalu pelit ya. Masa strength-nya kualitas produk. Nah, ini nggak benar ini, gitu ya. Jadi kekuatan kualitas produk bandingkan dengan benchmark. Benchmarknya siapa? Memang hebatkah kita kualitas produknya? Oh enggak Pak, kita gini-gini, plok, langsung jadi weakness. Teknologi produksinya gini ya. Dan harus tajam. Ya, ini contoh yang kemudian terlalu dangkal analisisnya. Gitu ya. Kemudahan dalam return. Kita tanya lagi, memangnya yang lain nggak sama dengan Bapak dan Ibu? Sama. Ya, jadi kira-kira kecepatan atau itinya sama, berarti bukan strength. Kalau kita sama dengan average itu bukan strength. Gitu ya, hilang, jadi bingung dia strength-nya di mana gitu ya. Nah, dan kalau saya katakan tadi berapa jumlah strength sama weakness opportunity biasanya sih
apa ya, 6 sampai 8 itu cukup ya. 6 sampai 8 itu cukup. Usahakan balance. Kalau tidak balance, Bapak dan Ibu nanti di bobotnya nggak fair nanti. Jadi kurang lebih 1 nggak masalah, tapi usahakan balance 6, 7, 8 masing-masing ya. Baru dari sini kita kaitkan strength nomor 1 dengan opportunity nomor 1. Kalau kita kawinkan ketemunya apa ya kira-kira? Boleh nanti, atau kayaknya strength 1 dan 2 gabung dengan O nomor 1. Muncullah strategi pertama. Ini dari mana ini datangnya? Ya inilah elaborasi bersama ya, kalau perlu buat fokus group, ya buat diskusi sama-sama, kemudian dari sinilah kemudian keluar pilihan-pilihan strategi. Jadi saya sebut sebagai pilihan-pilihan strategi. Pilihan-pilihan strategi inilah yang nanti sebagian menjadi program yang strategis, dan sebagian menjadi sasaran strategis. Atau dalam bahasa balance scorecard-nya dia menjadi inisiatif strategik, ya, atau kemudian dia menjadi strategik, ya, sasaran strategik, strategic goals ya. Ya, gambarannya seperti itu. Sudah kita punya strategi, ya, kemudian kita berbicara penerapan strategi sampai kemudian kita melakukan evaluasi dan kontrol. Saya biasanya mengenalkan sebuah model, ini dari McKinsey. Ya, ini yang kita tawarkan ke banyak tempat adalah bagaimana kita melakukan siklus perencanaan hingga evaluasi. Ya. Jadi kalau membuat Renstra itu ada di sini nih fasenya yang merah. Ya, jadi menentukan arah strategi ini Renstra. Kemudian turun menjadi KPI. Ya. Dari KPI itu sekitar bulan Januari Februari ada target dan kontrak kinerja. Jadi setiap unit kerja membuat kontrak kinerja. Ini pendekatan konvensional ya, Bapak dan Ibu. Nanti yang agile agak sedikit berubah. Ya. Kemudian ini masih definisinya arah dan prioritas strategis itu ditetapkan 1 tahun ke depan, gitu ya. Jadi ini ya awal tahunnya Januari Februari, kemudian lakukan monitoring. Biasanya kalau organisasinya besar dia punya dashboard. Ya, kita pernah bantu juga buat dashboard ya. Untuk merah, kuning, hijau. Jadi Bapak dan Ibu kira-kira korporat itu punya sekitar maksimum 20 KPI. Kemudian KPI itu di-cascade ke departemen, ke eselon 2-nya, masing-masing mungkin sekitar 10. Itu berarti kita udah punya sekitar 30. Ya. Masing-masing tadi ya, ada 10 kali sekian, ditambah 20 yang di atas itu udah ada 100 mungkin ya. Total indikator yang kita monitor. Belum lagi masuk kepada indikator individu dan seterusnya. Kemudian ada evaluasi. Minimum 2 kali setahun. Ya, jadi nanti ada yang disebut dengan diskusi kinerja. Ya. Dari situ kemudian, Anda kenapa kemudian targetnya segini, ini belum tercapai dan seterusnya. Apa yang bisa dilakukan dan seterusnya, apa masalahnya. Jadi minimal tengah tahun muncul rencana tindak lanjut. Sampai kemudian di akhir tahun, baru kemudian dihitung kembali siapa yang sukses, siapa yang tidak. Itulah yang menjadi insentif pay for performance. Dan ini siklusnya 1 tahun. Ya. Nah, kalau nanti kita bicara agile, ya, kita dari Renstra kita tidak turun ke KPI, turunnya 2. Ada turun ke KPI dan ada turun ke OKR. Ya. Turun ke OKR inilah yang nanti akan menjadi inisiatif-inisiatif dari masing-masing departemen atau eselon 2. Kemudian sesudah 3 bulan, kemudian baru dilakukan evaluasi dan kontrak kinerja. Bukan kontrak, evaluasi dan RTL. Apakah ini akan dilanjutkan atau ganti project dan seterusnya. Dan setiap project itu nanti di breakdown lagi menjadi OKR yang lebih turunan dari eselon 2, eselon 3, jadi dari departemen, divisi, dan seterusnya. Dan dia sifatnya dinamis. KPI itu sifatnya adalah mengawal secara keseluruhan. Jadi lebih kepada indikator-indikator yang hanya memastikan organisasi itu tetap on the track, itu KPI. Sedangkan OKR itu adalah untuk memastikan ada growth di perusahaan. Itu gambarannya nanti kita bicara agile.